Beredar video sejumlah kapal nelayan yang berasal dari Sungsang Banyuasin ditembaki sebuah kapal. Insiden ini terjadi di Laut Birik sekitaran Sungai Sembilan, Kabupaten Banyuasin. Dari tembakan tersebut dikabarkan ada seorang nelayan yang menjadi korban terkena tembakan dan langsung dibawa ke daratan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel Ardiansyah. Silakan rekan Ardi dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Mek. Selamat siang dimanapun Anda berada. Bahwa kami laporkan insiden penembakan nelayan dari Kecamatan Sungsang atau Banyuasin 2 terjadi di Sungai Benu atau di seputaran Pulau Sembilang yang ada di eh, Kabupaten Banyuasin yang berbatasan juga dengan Tanjung Jabung Timur. Nah, informasi ini kami peroleh dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Ranting Sungsang 2, Kabupaten Banyuasin, Ibu Marledi, bahwa ada kapal nelayan yang berjumlah 3 kapal yang saat sedang itu sedang mencari ikan di seputaran laut Sungai Penuh atau Sembilang. Tiba-tiba dihampiri sebuah kapal dan dikejar. Nah, menurut informasi dari Marlina, saat melihat kapal berwarna abu-abu hitam yang mengejar mereka, jadi 3 kapal ini langsung berupaya untuk kabur karena takut. Saat itulah tanpa disangka ternyata keluar sejumlah tembakan mengarah ke kapal nelayan. Melihat mereka ditembaki, menurut Marlina, kapal ini kembali berupaya menghindar dari kejaran kapal berwarna abu-abu hitam tersebut. Akan tetapi ternyata tidak selang berapa lama mereka kembali dikejar menggunakan sekoci karet. Nah, di saat itulah mereka kembali dihujani oleh tembakan dari sekoci karet tersebut. Beberapa ABK yang menyaksikan hal tersebut sempat merekam video dan juga mengambil momen ketika mereka dihujani oleh tembakan. Tembakan baru berhenti saat ada seorang ABK dan juga kapten kapal bernama Rusdi yang berteriak bahwa salah satu ABK mereka terkena tembakan di bagian tenggorokan. Nah, saat itu baru sekoci yang sempat mengejar mereka itu balik kanan dan kembali ke kapal berwarna abu-abu hitam. Melihat situasi yang saat itu sudah panik karena ada satu ABK yang terkena tembakan bernama Yogi Pratama, membuat kapten kapal bernama Rusdi berupaya untuk mencari pertolongan menggunakan ponsel. Akan tetapi karena keterbatasan sinyal, mereka memutuskan untuk menuju ke daratan. Uh, Sekitar 200 meter menuju ke Kecamatan Banyuasin 2 atau Sungsang. Nah, di situ baru mereka bisa menghubungi kerabat dan juga keluarga mereka untuk meminta pertolongan mengirimkan speedboat bermesin 40 BK untuk mengangkut si Yogi Pratama ini. Nah, saat si Yogi sudah sampai di daratan, langsung dibawa ke klinik terdekat yang ada di Kecamatan Banyuasin 2 atau Sungsang untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi dari dokter yang ada di klinik tersebut menyatakan tidak kesanggupannya untuk melakukan tindakan karena memang ada peluru yang bersarang di tenggorokan Yogi. Nah, saat itulah sekitar pukul 10 malam, Yogi Pratama langsung ke RS, salah satu RS yang ada di Palembang untuk menjalani operasi. Dan informasi terakhir yang kami peroleh bahwa operasi mengeluarkan peluru sudah dilaksanakan dan saat ini kondisi Yogi sudah stabil. Dan dari
operasi ditemukan bahwa peluru yang bersarang di tenggorokan Yogi merupakan peluru karet yang berasal dari tembakan sejumlah orang dari speedboat yang keluar dari kapal berwarna abu-abu hitam. Nah, info terbaru, Mei, kami sampaikan juga bahwa tadi Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, Ranting Sungsang 2 Kabupaten Banyuasin, Ibu Marleni, mengungkapkan bahwa sudah ada pertemuan yang dilakukan terhadap nelayan Sungsang, juga pihak yang mengklaim melakukan penembakan terhadap nelayan Sungsang untuk bermediasi menempuh jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Nah, dari tadi kami dapatkan informasi bahwa keluarga dan sejumlah nelayan sudah meluncur menuju ke kantor di mana pihak yang mengklaim melakukan penembakan tersebut untuk melakukan mediasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menurut Marlina disambut baik, akan tetapi mereka meminta atau mengajukan beberapa syarat terhadap penyelesaian secara kekeluargaan yang diajukan dari pihak yang bersangkutan. Beberapa syarat tersebut pastinya pertama, karena saat ini ada satu kapal yang ditahan dan juga ABK yang saat ini lost kontak dengan mereka. Nah, itu mereka meminta agar ABK dan juga kapal yang saat ini mereka tahan untuk dibebaskan. Selain itu juga untuk memberikan kompensasi ataupun membantu para ABK yang mengalami kejadian ini, terutama yang mengalami luka tembak saat menjalani rumah sakit, yaitu berupa pembiayaan mengenai berobat, termasuk juga kompensasi terhadap kerugian yang dialami nelayan saat mencari ikan, tapi dikejar hingga tidak menghasilkan ikan yang seharusnya mereka peroleh untuk penghidupan keluarga mereka yang ada di rumah. Demikian, Mei, laporan kami dari Banyuasin, kembali kepada Anda di studio. Terima kasih rekan Ardi, wartawan Tribun Sumsel, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.